Sudah berjawab? Nah, sudah KO rupanya ini. Dari mulai pagi sampai sore. Sudah berjawab? Hah? Pertanyaannya banyak. Dari tadi saya dengarkan tidak ada yang ditanya. Iya. Dari sesi pertama, kedua, ketiga, tidak ada kita jawab. Kenapa kalau sekarang banyak pertanyaan ini? Hah? Oh gitu. Allah musta'an. Ada yang bertanya. Pertanyaan dari pendengar radio Al-Faruq FM. Masya Allah. Apakah bergaul bebas dengan hizbiyun termasuk tidak menjaga ilmu? Misal ta'awun dalam dakwah hizbiyun. Ini bukan semata-mata tidak lagi menjaga ilmu, tetapi sudah melanggar larangan agama. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Jika Rasul mengatakan dalam sabda yang lain dalam riwayat Tirmidzi, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Rasul dalam riwayat dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengumpamakan teman yang jelek dengan teman yang buruk. Teman yang buruk juga memakan sebagaimana seperti pandai besi yang meniup api. Ma'ruf ya ikhwan. Ma'ruf. Dan para ulama kita semuanya sepakat melarang kaum muslimin untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah, untuk bersahabat dengan ahlul bid'ah, untuk ta'awun dakwah dengan ahlul bid'ah hizbiyyin. Diperintahkan untuk memutus hubungan dengan mereka, diperintahkan untuk menghajar mereka. Ma'ruf dan kesepakatan para ulama. Itu semua dikumpulkan jadi satu oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah dalam risalah beliau Ijma'ul Ulama 'ala al-Hajr wa tahdhir bin ahlil ahwa. Kesepakatan para ulama untuk menghajar, memboikot dan mentahdir ahli ahwa. Nah ya sudah. Dalam perkara ta'awun da'awi, tidak boleh ta'awun da'awi dengan hizbiyin. Ini termasuk satu poin yang dikritik oleh Syekh Rabi' bin Hadi terhadap pemahaman sesatnya tokoh bid'ah dari Yaman, aslinya Mesir, Abul Hasan al-Misri al-Ma'ribi, namanya Mustafa bin Sulaiman. Di antara salah satu pemahaman dia membuat kebebasan, tidak masalah ta'awun dakwah dengan siapapun. Pemahaman yang sangat menyimpang, dibantah dengan tegas oleh Syekh Ar-Rabi' bin Hadi. Khulasanya seperti yang saya bawakan di atas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah memiliki satu prinsip yang namanya tamayyuz wal mufasalah. At-tamayyuz itu membedakan berdiri sendiri, membedakan diri sendiri dengan al-haq, dengan sunnah, dengan Quran, dan mufasalah, putus hubungan dengan semua da'awat hizbiyah. At-tamayyuz wal mufasalah. Barakallahu fiik. Itu yang disuarakan dengan lantang oleh Syekh Muqbil bin Hadi, disuarakan dengan lantang oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membawakan dengan istilah tasfiyah wa tarbiyah. Tarbiyah mendidik umat dengan al-haq, tasfiyah membersihkan dakwah dari semua perkara-perkara yang mencoreng. Bahasanya Syekh Muqbil dan juga yang lainnya at-tamayyuz wal mufasalah. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Sehingga tidak ada upaya tajammu' atau tajmi', berbuat mengumpulkan semua, mengumpulkan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, mengumpulkan Sunni dengan Hizbi, tidak bisa.
Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ditanya tentang seseorang yang yuridu ayyujalis ahli sunnah wa yujalisu ahli bid'ah. Kepingin majlis dengan ahli sunnah dan juga majlis dengan ahli bid'ah. Dikatakan hadza rajulun yuridu an yajma'a bainal imani wal kufur was sunnati wal bid'ah wal haqqi wal batil. Ini orang kepingin mengumpulkan antara yang iman dan yang kufur, mengumpulkan yang sunnah dengan yang bid'ah, mengumpulkan yang hak dengan yang batil. Perkara yang batil ikhwan enggak dibenarkan ikhwan fillah azakumullah. Sehingga harus tamayyuz barakallahu fikum. Naam. Dengan tamayuz itulah dakwah salafiyah terhormat, dakwah salafiyah murni, bersih, tidak ada kotoran-kotoran pemahaman-pemahaman menyimpang yang masuk di dalamnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Orang yang melakukan ibadah tetapi tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia berdosa? Jawabannya berdosa dan terjatuh di dalam kebid'ahan, amalan dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim an Aisyah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan tanpa contoh dari kami, maka ditolak. Sampai jam berapa ya kawan? Sampai jam berapa ya ikhwan? Hah? Jam berapa? Bagaimana hukum kapi? Apakah boleh seseorang memasang kapi dengan tujuan menjarangi anak, bukan membatasi anak? Apakah secara Islam itu diperbolehkan? Terkait dengan kapi, fatwa ulama kita sekarang di antara fatwa Lajnah Daimah, yang pertama dilihat tujuannya. Kalau tujuannya tahdidun nasl, pembatasan keturunan, itu dihukumi haram. Tidak boleh ya Pak. Tetapi kalau tujuannya tanzimun nasl, mengatur kehamilan dan kelahiran, diperbolehkan. Ini yang pertama ya Pak. Yang kedua, harus ada persetujuan dan keridhaan pasutri. Suami istri setuju dengan itu. Yang ketiga, menggunakan alat kontrasepsi yang paling aman untuk sang istri, yang tidak membawa kemadharatan langsung atau di masa akan datang. Dari pertanyaan yang saya ajukan kepada beberapa dokter salafiyin, mereka merekomendasikan spiral. Merekomendasikan spiral yang dipasang oleh dokter wanita atau bidan yang ahli, bukan laki-laki yang masuk. Dokter wanita atau bidan yang ahli dalam masangnya. Itu aman. Batas normalnya 4 tahun, bisa bengkak sampai 8 tahun. Katanya secara efeknya sedikit saja, hanya semata-mata sirkulasi haidnya agak sedikit berubah. Yang lainnya tidak ada masalah. Itu kata dokter medis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam medis kita tanya ke mereka. Dalam perkara hukum syar'i tanyakan kepada ustadznya. Barakallahu. Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah, masyaallah. Bagaimana kalau mantan kiai, mantan dai yang pemahamannya melenceng, kemudian dia tobat, apakah boleh diambil ilmunya?
Karena banyak buku-buku yang beredar tentang hal pemahaman yang melenceng, yang tidak bisa. Dia termasuk mu'allaf dalam perkara ilmu syar'i. Biarkan dia taubat dari penyimpangannya, perbaiki dirinya, taklim yang bagus, belajar yang bagus sampai dia betul-betul bagus dan layak diambil ilmunya, baru diambil ilmu daripadanya. Apalagi yang taubat dari penyimpangan itu harus diwaspadai betul. Harus diwaspadai betul, sebab orang yang sudah terbiasa dengan sesuatu itu kadang kambuh. Kadang kambuh, ada kalanya kumat. Dalilnya ada hadis Abu Waqid Al-Laythi ketika perang Hunain. Katanya Abu Waqid, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain dan kami baru masuk Islam. Akhirnya apa? Melewati sebuah pohon bidara, kumat. Akhirnya kumat ya kan? Apa kesyirikan yang dulu di Madinah muncul kembali. Diambil faedah oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid. Beliau mengatakan seseorang yang terbiasa dengan sesuatu penyimpangan atau kebatilan terkadang kambuh. Sehingga harus betul-betul diwaspadai yang semacam ini. Barakallahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada perkataan dari sebagian ikhwah bahwa membicarakan masalah fitnah dalam dakwah akan menjauhkan orang awam dari dakwah yang mulia ini. Pembahasan akidah, fikih, akhlak itu lebih penting dan harus didahulukan daripada membahas masalah fitnah. Yang antum maksudkan dengan masalah fitnah itu apa? Kalau yang dimaksudkan ialah adanya fitnah di kalangan intern, iya, tidak boleh kamu sampaikan di forum umum. Jangankan di depan orang-orang awam, tidak bisa kamu sampaikan hatta walaupun di depan ikhwah salafiyin. Itu hanya dibicarakan di kalangan para dai-dai, ustadz-ustadz yang berkompeten. Bahkan tidak semua ustadz dipanggil. Hanya beberapa gelintir orang saja yang memang layak untuk membicarakan masalah fitnah yang dimaksud. Itu kalau fitnah intern. Tetapi kalau yang dimaksud dengan fitnah itu ialah fitnah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, sunni dengan hizbi, itu masuk dalam bagian ilmu yang sangat penting, termasuk ingkarul mungkar, termasuk jihad fi sabilillah, bahkan termasuk afdhalul jihad. Barakallahu fikum. Dan awam pun juga perlu disampaikan hal semacam ini. Barakallahu fikum. Itu tidak akan memecah belah ummah. Barakallahu fikum. Orang-orang awam di mana-mana diserang dengan pemahaman Syiah Rafidhah. Antum diam aja. Bicara. Sampaikan kepada orang-orang awam itu, awas bahaya Syiah Rafidhah. Mereka begini. Harus tahu orang awam itu. Barakallahu fiik. Tapi ada waktunya indal hajah, ketika itu merupakan perkara yang hajah. Ini satu perkara yang sangat-sangat diperhatikan oleh para masyayikhnya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan dan para masyayikh yang lainnya sangat mengingkari pernyataan yang semacam ini. Yang menyatakan bahwasanya membicarakan tentang kelompok-kelompok yang sesat, membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, dianggap memecah belah ummah, itu merupakan ucapannya ahli bid'ah. Tidak memecah belah ummah, bahkan menyatukan umat di atas al-haq. Termasuk bab ingkarul mungkar, termasuk babul jihad fisabilillah. Ifhamu hadza barakallahu. Tapi ingat ahlu sunnah ketika menyampaikannya indal hajah, ketika diperlukan saja. Barakallahu fikum. Jadi pahami? Sehingga diklasifikasi. Kalau intern jangan dibahas. Ngapain bahas masalah intern? Sampaikan ilmu. Di antara ilmu ialah ar-rudud ala ahli bid'ah. Bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah, pencerahan kepada umat tentang bahaya-bahaya pemahaman-pemahaman menyimpang yang itu termasuk jihad yang paling afdal. Jihadnya khawas, orang-orang khusus yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Barakallah.
Difahami ya Pak? Yang muncul dan yang beredar bukan poin yang pertama, tapi poin yang kedua. Gelisah ketika dibicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan, gelisah ketika dibicarakan masalah manhaj, gelisah kayak cacing kepanasan. Wah, sibuk membicarakan masalah fitnah, sibuk membicarakan masalah-masalah yang tidak berguna, sibukkan dengan ilmu dan segala macamnya. Loh, yang kita bicarakan ini siapa? Ahlus sunnah, salafiyin. Yang dibicarakan itu ialah hizbiyin, ahlul bid'ah. Termasuk ingkarul mungkar, barakallahu fikum. Ada kok kepanasan itu. Ifhamu hadza. Dan yang namanya rudud, bantahan-bantahan kepada pemahaman yang menyimpang dan sekte yang menyimpang, termasuk bab ilmu, sebagaimana akidah, sebagaimana ibadah, sebagaimana fikih, sebagaimana akhlak, sebagaimana muamalah, sebagaimana yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah. Barakallahu fikum. Sudah dan sudah belum? Jam berapa adanya? Wah, ini pertanyaannya antum terlalu menusuk-menusuk. Masya Allah. Masya Allah. Sudah. Ayo, alhamdulillah. Terbebas dari belenggu. Alhamdulillah sudah ada nih, kawan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.